Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian, para calon guru masa depan, dan salam PPG. Baik, saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional bagian topik 2 di demonstrasi kontekstual. Baik, kita langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan, khususnya dalam hal sosial emosional. Sebagai seorang guru, menjadi contoh atau teladan dalam hal sosial emosional dapat menjadi tantangan yang kompleks dan berkelanjutan. Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi oleh guru dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif dan mendukung dalam hal sosial emosional adalah: yang pertama itu mengelola emosi sendiri. Guru harus dapat mengelola emosinya sendiri dan menunjukkan respon yang tepat dan positif dalam situasi-situasi yang menantang. Hal ini akan membantu siswa belajar bagaimana mengelola emosi mereka sendiri dan berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang positif. Kemudian yang kedua, menjaga hubungan positif. Menjaga hubungan positif, guru harus mampu membangun hubungan yang positif dengan siswa, memperhatikan kebutuhan individu mereka, dan menciptakan iklim inklusif dalam aman di kelas. Hal ini dapat mencakup memberikan pujian dan penghargaan secara teratur, mendengarkan dengan cermat, dan menunjukkan kepedulian. Kemudian selanjutnya itu menangani konflik. Guru harus mampu menangani konflik antara siswa dengan cara yang adil dan mendukung. Hal ini dapat mencakup mendengarkan semua pihak yang terlibat, membantu siswa menemukan solusi yang menguntungkan semua pihak, dan memastikan bahwa semua siswa merasa didengar dan dihargai. Kemudian yang ketiga itu, selanjutnya itu memberi dukungan emosional. Guru harus mampu memberikan dukungan emosional kepada siswa yang membutuhkan, seperti siswa yang mengalami kesulitan dalam kehidupan pribadi mereka. Hal ini dapat mencakup memberikan saran, menunjukkan perhatian, dan mengarahkan siswa ke sumber daya yang tepat. Dan selanjutnya, menjaga komunikasi yang jelas dan terbuka. Guru harus mampu berkomunikasi dengan jelas dan terbuka dengan siswa dan orang tua, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan memastikan bahwa semua siswa memahami harapan dan aturan di kelas. Kemudian itu, tantangan ini dapat diatasi dengan mendapatkan pelatihan dan pengembangan profesional yang tepat, seperti pelatihan manajemen emosi, keterampilan sosial, manajemen kelas. Selain itu, mengembangkan kesadaran diri dan refleksi diri dapat membantu guru untuk memahami dan mengelola emosinya sendiri dan menyesuaikan perilakunya dengan situasi yang berbeda. Kemudian kita lanjut ke pembahasan soal yang kedua. Bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa saja tantangan bagi sekolah? Sekolah dapat mendukung pembelajaran sosial emosional dengan memperhatikan kebutuhan dan keberagaman siswa, memberikan pelatihan dan dukungan kepada guru, dan menciptakan lingkungan yang mendukung dan inklusif. Berikut adalah beberapa cara sekolah dapat mendukung pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ke dalam kurikulum. Sekolah dapat mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ke dalam kurikulum secara sistematis dan menyeluruh dengan menggunakan pendekatan yang terstruktur dan terukur. Kita memperhatikan keberagaman siswa. Kemudian yang ketiga, menyediakan program dukungan sosial emosional. Sekolah dapat menyediakan program dukungan sosial emosional seperti program konseling, kelompok dukungan, dan kegiatan yang mengajarkan keterampilan sosial dan emosional kepada siswa. Selanjutnya, memberikan pelatihan dan dukungan kepada guru. Sekolah dapat memberikan pelatihan dan dukungan kepada guru dalam hal manajemen kelas, keterampilan sosial, dan manajemen emosinya untuk membantu mereka menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif dan mendukung bagi siswa. Kemudian selanjutnya itu menciptakan lingkungan yang inklusif dan aman. Sekolah dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan aman bagi siswa dengan mendorong penghargaan atas keberagaman dan mengatasi perilaku diskriminatif dan bullying. Kemudian selanjutnya melibatkan orang tua. Sekolah dapat melibatkan orang tua dalam mendukung pembelajaran sosial emosional dengan menyediakan informasi dan dukungan dalam hal pengembangan keterampilan sosial dan emosional anak-anak mereka, serta mengajak orang tua untuk berpartisipasi dalam program yang terkait. Tantangan yang mungkin dihadapi oleh sekolah dalam mendukung pembelajaran sosial emosional adalah memperoleh dukungan sumber daya yang tidak memadai, mengatasi perbedaan budaya dan nilai, dan mengevaluasi efektivitas program.
Sekolah juga dapat mengalami tantangan dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan aman bagi semua siswa, terutama mereka yang mungkin mengalami kesulitan dalam kehidupan pribadi atau sosial mereka. Untuk mengatasi tantangan ini, sekolah dapat bekerja sama dengan berbagai stakeholder, termasuk orang tua, masyarakat, dan organisasi lokal, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan inklusif bagi siswa. Kemudian kita masuk ke pembahasan soal selanjutnya, yaitu apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jika ia jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Nah, jawabannya ya, karena karakteristik peserta didik dapat mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional. Setiap individu memiliki keunikan dan keberagaman, termasuk dalam hal keterampilan sosial dan emosional. Beberapa peserta didik mungkin memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola emosi mereka, sementara yang lain mungkin mengalami kesulitan dalam hal ini. Selain itu, beberapa peserta didik mungkin memiliki kebutuhan khusus, seperti peserta didik dengan gangguan spektrum autisme yang memerlukan pendekatan pembelajaran yang berbeda. Untuk menghadapi kendala ini, guru dan sekolah dapat mengadopsi pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan mendorong inklusivitas dan keberagaman. Guru dapat mengadopsi pendekatan diferensiasi pembelajaran yang mengakomodasi perbedaan keterampilan dan kebutuhan peserta didik dalam pembelajaran sosial emosional. Guru juga dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman dan inklusif bagi semua peserta didik dengan mempromosikan penghargaan atas keberagaman dan mengatasi perilaku diskriminatif. Selain itu, guru dan sekolah dapat menggabungkan teknologi dalam pembelajaran sosial emosional untuk memperluas aksesibilitas dan inklusivitas. Teknologi dapat digunakan untuk memberikan materi pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik, serta membantu peserta didik yang memerlukan pendekatan pembelajaran yang berbeda. Guru dan sekolah juga dapat menggunakan teknologi untuk mengukur kemajuan dan prestasi peserta didik dalam pembelajaran sosial emosional, serta mengevaluasi efektivitas program. Kemudian kita lanjut untuk bahan diskusi selanjutnya. Situ soal yang pertama itu pelajaran yang bisa didapat dari film Laskar Pelangi terkait guru menjadi agen perubahan. Film Laskar Pelangi itu mengajarkan banyak pelajaran tentang pentingnya pendidikan dan bagaimana seorang guru dapat menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Nah, berikut akan saya jelaskan beberapa pelajaran yang dapat dipetik dari film tersebut. Yang pertama itu pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan dan meningkatkan kualitas hidup. Dalam film ini, guru yang berdedikasi membantu anak-anak yang kurang beruntung untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan memotivasi mereka untuk memperjuangkan mimpi mereka. Nah, seorang guru harus memiliki rasa empati dan kasih sayang terhadap muridnya. Guru yang peduli dan memperhatikan kebutuhan emosional dan psikologis muridnya akan dapat membantu mereka meraih potensi terbaik mereka. Dan seorang guru harus memiliki kreativitas dan kemampuan untuk mengatasi tantangan. Guru yang dapat beradaptasi dengan situasi yang sulit dan menemukan cara baru untuk mengajarkan bagaimana dapat menginspirasi dan memotivasi muridnya. Kemudian kita sebagai guru harus memandang bahwa setiap anak itu memiliki potensi untuk berhasil dalam kehidupan, tidak peduli latar belakang mereka. Dalam film ini, anak-anak miskin yang bersekolah di SD Muhammadiyah harus menghadapi berbagai tantangan untuk memperjuangkan mimpi mereka. Namun, dengan bantuan guru yang berdedikasi, mereka berhasil mengatasi rintangan dan meraih kesuksesan. Dalam rangka menjadi agen perubahan, seorang guru harus memiliki kualitas kepemimpinan, kreativitas, keterampilan interpersonal, dan empati. Guru harus selalu terbuka untuk belajar dan berinovasi dalam pendekatan pembelajaran mereka dan berusaha untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid mereka. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu, apa yang bisa Anda pelajari dari kejadian atau film Laskar Pelangi, dan apa hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional? Baik. Dari kejadian film Laskar Pelangi, ada beberapa pelajaran yang dapat dipelajari, terutama terkait dengan pembelajaran sosial emosional, yaitu pentingnya pengembangan keterampilan sosial dan emosional pada anak. Dalam film ini, para murid di SD Muhammadiyah harus menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan keterampilan sosial dan emosional yang baik, seperti kepercayaan diri, keberanian, kerjasama, dan empati. Mereka belajar untuk saling mendukung dan menghargai satu sama lain sehingga menjadi kelompok yang solid dan berhasil mengatasi banyak rintangan. Kemudian selanjutnya, pentingnya peran guru dalam mengembangkan keterampilan sosial dan emosional pada anak. Guru di SD Muhammadiyah dalam film ini merupakan sosok yang sangat penting dalam membantu para murid mengembangkan keterampilan sosial dan emosional mereka. Guru tersebut memiliki kepedulian yang besar terhadap para muridnya, sehingga mampu memotivasi mereka untuk berprestasi dan menjadi pribadi yang lebih baik. Dan selanjutnya, pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup.
Dalam film ini, anak-anak yang belajar di SD Muhammadiyah merupakan anak-anak dari keluarga miskin yang memiliki keterbatasan dalam akses terhadap pendidikan. Namun dengan bantuan guru dan semangat yang tinggi, mereka berhasil meraih keberhasilan dan mengubah masa depan mereka. Dan selanjutnya itu pentingnya kerjasama dan kebersamaan dalam meraih tujuan bersama. Nah, dalam film ini, para murid di SD Muhammadiyah saling bekerja sama dan saling membantu untuk meraih tujuan bersama. Mereka belajar untuk menghargai perbedaan satu sama lain dan bekerja sama untuk mengatasi berbagai tantangan. Semua pelajaran tersebut berkaitan erat dengan pembelajaran sosial emosional, karena keterampilan sosial dan emosional seperti kepercayaan diri, keberanian, kerjasama, dan empati sangat penting dalam membentuk kepribadian yang sehat dan berhasil dalam kehidupan. Nah, oleh karena itu, pendidikan yang baik harus memperhatikan pengembangan keterampilan sosial dan emosional pada anak, dan guru harus berperan aktif dalam membantu para murid mengembangkan keterampilan tersebut. Baiklah, sudah berakhir pembahasan kita. Apa yang bisa saya sampaikan? Jika teman-teman ada pertanyaan atau jawaban atau tanggapan atau semacamnya, silakan tulis pertanyaan atau jawabannya di kolom komentar. Baik, teman-teman, mungkin sampai di sini apa yang bisa saya presentasikan atau saya sampaikan kepada kalian semua. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.